tetangga saya bilang kayak wong gemblung. Oh, Oh. wong gemblung itu gila. Ini orang ngomong sendiri. Padahal saya membayangkan diri saya sebagai seorang penyiar. Oke. Tertarik dia. Ya. Karena kita kalau di depan mikrofon kan kita tidak membaca, kita Ya. kan menyampaikan kepada banyak orang, tapi kita jadikan sebagai seorang. Makanya di radio itu ada prinsip talk with a friend. Kalau jadi jurnalis di RRI kan kayaknya nggak cuma baca berita doang ya. Bapak punya pengalaman yang lain nggak sih Pak? Yang apa ya? Itu jadi pengalaman yang nggak terlupakan nih. Ternyata ini nih yang didapat setelah misalkan jadi pembaca berita gitu, jadi jurnalis gitu Pak. Kembali di Pro 3 Siniar ya, sobat Pro 3, sobat RRI, masih pada ingat nggak ya kalau di bulan-bulan Agustus September itu banyak hal-hal menarik yang terjadi diperingati oleh kita semua. Di 17 Agustus itu kita semua merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya untuk tahun ini. Nah, di bulan Septembernya Radio Republik Indonesia juga merayakan hari ulang tahunnya, hari lahirnya yang ke-80 gitu. Nah, 11 September itu juga diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Jadi kali ini saya akan ngobrol-ngobrol soal radio ya, soal cerita-cerita di radio, karena menarik banget kalau di radio ini ya. Dulu tuh orang kalau denger radio itu udah bisa membayangkan semuanya. Udah bisa membayangkan penyiarnya, bisa membayangkan tempatnya, bisa membayangkan ceritanya. Nah, kita akan hadirkan semua memori-memori indah itu di siang hari ini, di hari ini bersama dengan Pak Kabul Budiono. Pak Kabul, salam sehat. Alhamdulillah, salam bahagia selalu. Sekali di udara tetap di udara. Kalau dengar suaranya udah tahu dong pasti ya. Pak Kabul ini dulu adalah salah satu angkasawan RRI. Jadi mantan penyiar juga ya Pak ya? Iya, saya dulu memulai karir sebagai penyiar. Tahun berapa itu Pak? Saya mulai menjadi tenaga honor itu 1977. 1977. Resmi diangkat menjadi pegawai RRI tahun 1979. Mengabdinya berapa lama? Saya pensiun dari RRI tahun 2015. Dihitung sendiri berapa lama. Tapi Pak Kabul, dulu kenapa milihnya jadi penyiar radio? Kayaknya kalau dulu itu profesi kayaknya sampai saya kecil tuh Pak, profesi-profesi yang banyak diminati itu dokter, insinyur gitu. Kenapa Pak Kabul malah jadinya penyiar? Iya, saya itu mulai tertarik dengan radio, dengan RRI ketika saya masih ya lumayan kecil lah. Kayak saya remaja. Bukan kecil badannya, kecil usianya. Karena saya dari dulu suka mendengarkan the only station on the air. Radio Republik Indonesia kan dulu satu-satunya. Tapi saya juga suka mendengarkan BBC, mendengarkan ABC. Lalu saya membayangkan kalau saya menjadi penyiar di RRI misalnya, lalu saya bisa membacakan berita, lalu ngobrol dengan pendengar itu kok nikmat gitu. Karena itu saya kemudian ketika pindah dari SMA ke Pontianak, saya dekat dengan RRI Pontianak, lalu saya menjadi monitor. Dari situlah saya kemudian praktek menyiar dan terpilih menjadi salah seorang penyiar di RRI. Jadi bagi saya RRI itu sudah saya kenal sejak dulu. Karena dulu kan zaman itu radio ya RRI. Iya. Dan karena menggunakan shortwave ya. Kayak ini ya Pak. Kayak gini nih. Itu jelas sekali. Cuma dulu kan siarannya pagi. Jam 5 sampai jam 9. Jam 11 sampai jam 3. Baru malam. Karena kan sehubungan dengan shortwave itu, kalau sudah terkena sinar matahari itu frekuensinya menjadi nggak bagus. Karena 3 kali sehari kayak minum obat dulu. Pak, masih ingat nggak nama acara yang Bapak selalu ikutin gitu, yang seneng banget dulu didengerin?
Saya di kampung itu dulu terbiasa mendengarkan tentu warta berita ya. Kemudian ada lagi acara yang bagi saya ikonik itu musik pelepas lelah di Jakarta, di sini. Kemudian di daerah-daerah itu namanya pilihan pendengar, baik pun populer maupun gending-gending Jawa itu. Itu bagi saya sesuatu yang luar biasa karena itu saya dulu suka menyerupakan diri saya sebagai penyiar. Jadi suka nirukan membawakan pilihan lagu-lagu. Jadi seakan-akan kayak udah siaran sendiri Ya gitu padahal ya. masih di kampung tuh SMP SMA gitu ya. Dan tetangga saya bilang kayak wong gemblung. Oh, wong gemblung itu gila. Ini orang ngomong sendiri. Padahal saya membayangkan diri saya sebagai seorang penyiar. Oke. Nah, Itu latihannya nggak sih, Pak? ya enggak, cuma niru-nirukan aja. Kalau itu kan di tempat saya di Kebumen itu kan kalau ngomong mesti medok. Iya, Lah kok priben kayak gue gitu. Iya. Tapi saya sejak itu saya berusaha untuk menyampaikan sesuatu dalam bahasa Indonesia dan tidak mengesankan saya itu medok. Sebelum menjadi penyiar RRI. Itu Bapak belajar sendiri. Sendiri. Karena menirukan, dulu saya ingat betul dulu. Saya suka nirukan penyiar favorit saya dulu namanya Ashari Oramahi. Dia kalau membacakan berita, membawakan acara musik pelos lelah itu keren banget bagi saya. Dan saya tirukan. Itu. Nah, itu Bapak bisa terus kemudian sampai akhirnya mencoba gitu ya Pak ya tadi terus ke radio gitu. Itu siapa yang ngasih tahu pertamanya, taunya dari mana gitu. Iya. Pada saat itu pasti akses informasi kan nggak kayak sekarang ya Pak, gampang didapat gitu kan. Dulu di daerah saya itu yang namanya radio itu hanya adanya di kabupaten. Kebumen dari rumah saya ke Kebumen itu jaraknya kalau naik sepeda ya dulu sepeda sekitar 30 menit. Tapi karena saking suka dengarnya dan kalau RRI kan jauh, saya pergi ke Kebumen hanya untuk ngelihat studio dan orang siaran. Naik sepeda. Bolak-balik gitu Pak. Bolak-balik. Sering apa? Waduh seneng. Jadi bayangin, oh iya ya penyiar kayak begitu ya. Jadi saya semakin memantapkan keinginan saya untuk menjadi penyiar RRI lah gitu kan. Apa sih Pak gitu? Oh ternyata penyiar itu begitu-begitunya itu gimana sih Pak yang waktu itu ada di kepala Bapak begitu di mata Jadi menariknya Bapak. begini, ketika kemudian saya pindah ke Pontianak, itu kan saya suka dengan RRI Pontianak. Saya suka dengarkan acara namanya Kontak Muda Mudi waktu itu ya. Dan itu hebatnya setiap seminggu sekali itu hari Kamis siang. Acaranya kan dari jam 12 sampai jam 1. Itu ada kesempatan bagi para monitor sebutannya dulu untuk bicara di depan mikrofon. Saya gunakan kesempatan itu. Jadi di sini dulu nama saya Yun Purbayani. Yun Purbayani menyampaikan salam untuk bla 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 gitu. Rupanya diperhatikan oleh kepala stasiun dan kepala siaran. Begitu ada tes, dari sekian banyak yang tes, saya nggak ngerti kok cuma saya yang diterima. Tahun 77. Usia berapa sih Pak waktu Saya masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah kalau nggak salah baru dulu kan namanya hampir tingkat 2 lah. Oke. Di Universitas Tanjung Pura ya saya diterima. Dan saya juga tidak menyangka kok saya yang diterima sendirian. Padahal banyak yang tiap hari Kamis itu bicara depan mikrofon gitu. Kayak gitu. Nah itu setelah diterima Pak, setelah itu langsung siaran nggak dong? Apa Oh tidak. prosesnya gimana itu Pak? Dulu kalau zaman ketiga itu ada namanya melopen. Melopen itu diminta untuk memperhatikan, kemudian mengikuti penyiar sampai sekitar 3 bulan. Nggak boleh ngomong. Kamu lihat apa yang dilakukan, nulis. Isi logbook dulu kan pakai tulisan. Terus bagaimana membacakan berita, bagaimana membawakan lagu-lagu gitu. Iya. Gak boleh ngomong, padahal udah kepingin sekali tuh. udah gemes ngeliat udah gemes. Dalam hati saya juga bisa begitu, gak boleh. Setelah 3 bulan dan ketika itu untuk mengisi waktu, saya kerjanya di bagian diskotik dulu namanya seksi diskotik yang masukkan lagu, memilih lagu-lagu, masukkan ke namanya logbook, diketik satu-satu di situ. Nah, nanti disiarkan. Nah, saya cuma suruh nonton dengerin dulu, nggak boleh siaran. 3 bulan itu lama itu. Namanya melopen, jadi nggak
tiba-tiba langsung mengudara, enggak ada. Dulu gitu. Itu pelajarannya apa Pak? Pada saat kemudian kesempatan pertama itu datang, nah itu gimana? Senang sekali. Dulu ketika masuk pertama itu suruh dilatih untuk membuka menutup siaran. Itu kan dulu pakai musik namanya Mars Jakarta ya. Oke. Karena kan kita siarannya kan enggak 24 jam, jadi ada tenggang waktu untuk membuka acara pakai Mars Jakarta. Reng 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 reng. Sampai pas jadi musik kita ngomong, begitu selesai harus reng reng gitu. Dan itu enggak mudah. Itu dulu begitu sudah diyakini kita itu bisa, baru disuruh mendampingi penyiar, suruh menyampaikan acara dari acara ke acara. Baiklah saudara pendengar, berikut adalah acara ini dan dilanjutkan dengan gitu aja. Oh, yang namanya membaca berita apalagi wawancara itu tahapannya enggak sebentar. Sekarang kelihatannya kok mudah banget gitu. Iya. Tapi Pak, kalau menurut Pak Kabul sendiri, dulu apa sih Pak yang jadi kekuatan radio itu sampai dia kemudian bisa radio tuh saya yakin pasti punya tempat yang istimewa begitu. Orang mengatakan bahwa karena satu-satunya. Dulu kan nggak ada radio. Ya. Ada radio swasta, tapi tidak boleh menyiarkan berita. Hanya RRI. Jadi orang kalau mau dikenal di udara, lewat RRI membaca berita. Karena dulu kan semuanya merilai. Tapi saya merasa bahwa tidak pun membaca berita, asal kita sebagai broadcaster ya, angkasawan, itu benar-benar intens, sepenuh hati untuk melaksanakan tugas sebagai penyiar, itu pendengar itu tertarik dia. Ya. Karena kita kalau di depan mikrofon kan kita tidak membaca, kita kan menyampaikan kepada banyak orang, tapi kita jadikan sebagai seorang. Makanya di radio itu ada prinsip talk with a friend. Ya. Filosofinya itu berbicara dengan seorang teman. Nah, itu yang barangkali sekarang agak kurang dipahami atau mungkin karena nggak diajarin. Jadi kalau siaran kayaknya cuma baca pendengar pertiga, gitu. Tapi esensinya itu nggak sampai ke pendengar. Menurut saya begitu. Iya. Kan? Nah, nih Pak, kalau sekarang kan udahlah kita tuh radio, maksudnya begini, media kekinian itu banyak sekali. Orang bisa dapat informasi dari mana aja, lewat cara apa aja. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh insan-insan radio begitu ya untuk bisa membuat radio ini tetap jadi unik, tetap jadi dia punya pangsa pasarnya sendiri gitu. Dalam pemahaman saya sampai sekarang, karena baru saja saya juga ketemu sama calon-calon pemberitaan di RRI, menurut saya intensitas dan integritas itu penting. Sekarang kan banyak di Jakarta misalnya ada Prambors, ada Sonora, Gen FM, ada. Tapi tidak semua penyiar itu dikenal. Tapi orang-orang yang menurut saya siarannya itu mengikuti format stationnya stasiun itu, kemudian intens, itu akan tercatat. Walaupun tidak benar, tapi tercatat di sini. Ya. Tapi mohon maaf, ya Puspita, tapi coba deh, di RRI ini, sekarang siapa yang dikenal masyarakat sebagai ikonnya RRI? Mohon maaf ini ya, teman, mohon maaf. Tapi harus seperti itu. Iya. Harus ada ya Pak ya. Pertama, RRI harus punya karakter sendiri, namanya format station. Format station itu harus diikuti dengan delivery, cara penyampaian. Lalu air personality, itu satu itu. Jadi kalau mohon maaf misalnya, Pro 3 coba-coba ngikutin gaya radio lain, itu menurut saya nggak pas. Karena harusnya orang lain mengikuti gaya RRI. Iya gitu dong. Nah ini benar nih, mohon maaf ya. Tapi begini Pak, ini seru nih Pak. Kan sekarang tuh kalau orang bilang ini, yang dengerin radio itu orang tua-tua nih. Kayaknya kalau yang muda-muda itu justru nggak dengerin radio. Tapi Pak Kabul setuju nggak dengan itu? Masih nggak kita punya kesempatan nih untuk menggait yang muda-muda juga, mereka kembali dengerin radio nih Pak? Menurut saya masih. Buktinya radio-radio selain kita itu kan masih didengerin orang, minimal kalau di mobil ya. Karena mereka punya kekhasan dan punya target audience yang jelas. Target audience yang jelas
yang kemudian diikuti dengan pola-pola delivery sesuai dengan karakter radio itu. Iya. Ya, menurut saya masih tetap. Jadi sekarang sih banyak ada podcast, ada macam-macam ya. Tapi kalau benar-benar kita menjadi penyiar yang khas, saya kira orang tetap akan memilih itu. Walaupun mungkin ya cuma dikit ya, tapi tetap ada. Berikut coba ditanya, kamu senang dengerin radio apa? Penyiarnya siapa? Jadi itu harus punya kekhasan tersendiri, Nah, keunikan tersendiri. RRI itu kan punya 4 program. Iya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Minimal orang itu dapat memilih 1 atau 2 program itu karena masing-masing punya Beda-beda. ciri khas, Betul. beda-beda, Mhm. punya namanya diversifikasi Mhm, gitu. mhm, Nah, kalau di antara keempat ini 3 itu sama modelnya, yang ngapain harus milih Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4? Iya. Kalau gaya penyampaiannya sama, kontennya sama dan seperti itu. Itu jadi memang harus ada bedanya begitu ya Pak untuk memberikan Ya. memberikan penawaran yang lebih beragam begitu Jadi untuk kan masyarakat. Saya ingat saya begini, dulu RRI kan cuma 1 Iya. program. Lalu kita punya kewajiban dalam prinsip universality sebagai public broadcasting melayani semua segmen dalam masyarakat. Karena itu RRI punya Pro 1 yang segmennya berbeda dengan Pro 2. Iya. Punya Pro 3 yang juga sangat beda dengan yang lain. Pro 4 juga gitu. Ini agar kemudian kita dapat menerapkan prinsip universality itu. Melayani masyarakat yang berbagai-bagai itu. Nah, kalau radio swasta kan cuma 1. Iya. Dengan 1 itu dia hanya menarget 1 segmen dalam masyarakat yang tertentu itu. Lah itu yang RRI kan beda gitu. Karena itu Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 itu harus berbeda. Pola penyajiannya, kontennya, isinya, gayanya Mbak Puspita mungkin berbeda ketika berdialog dengan gaya pro yang lain gitu. Iya. Nah, ini Pak Kabul, kalau ngomongin soal pengalaman broadcasting nih, Pak Kabul itu udah nggak usah diragukan lagi karena selain pernah juga ada di jajaran pimpinan RRI, Pak Kabul juga kan sudah pernah juga ada di jajaran pimpinan lembaga penyiaran publik saudara kita ya TVRI begitu. Nah ini Pak, kalau misalnya ke depan gitu, ini kita 80 tahun nih kalau RRI gitu, supaya RRI ini bisa jadi media yang nanti jadi rujukan masyarakat jadi pilihan masyarakat begitu. Ini apa ini yang bisa dilakukan yang haruslah begitu dilakukan. Dulu saya waktu itu kan memang mulai dari awal ya, jadi tukang ketik, penyiar, reporter, terus sampai Allah berkehendak saya duduk di pimpinan stasiun dalam negeri, luar negeri sampai direksi dan dewas. Jadi RRI itu harus punya kekhasan. Tapi misalnya gini, Pro 3 itu kan 24 jam. Kalau kita ingin membuat ini menjadi semua didengar orang, itu kan agak sulit sekarang. Apalagi survei menunjukkan paling 1 hari itu paling banyak 3 jam. Buat satu acara yang akan menjadi penanda dan orang mau dengerin. Pro 3, Indonesia Menyapa. Ya. Lalu dokumenterinya dibikin. Lalu warta beritanya itu aja. Tapi kalau terus-terusan orang dengerin, itu sangat tidak mungkin. Lalu perhatikan prime time-nya yang di mana. Kasih 1 aja bobot, 1 aja acara di pagi yang akan menjadi pengikat dengan pendengar ya. Kemudian Pro 2, kalau anak-anak muda suruh dengerin 24 jam itu kan ya nggak mungkin. Kira-kira pada segmen jam berapa, acara apa sehingga orang itu, oh ini RRI Pro 2. Oh ini Pro 4. Tapi kalau orang suruh setia banget ngikutin berjam-jam, jangankan radio, televisi juga udah nggak begitu. Karena masyarakat juga kayaknya tingkat aktivitasnya juga sekarang sudah semakin tinggi ya Pak. Juga nanti acara-acara yang menjadi pilihan masyarakat bikin menjadi semacam video on demand atau audio on demand masukin. Iya. Tapi mohon maaf kalau nggak begitu ya susah, karena orang kan dulu itu kan terikat waktu ya. Dulu kan ada istilah
ruang dan waktu RRI. Iya. Sekarang kan enggak. Iya. Saya kepingin dengerin Pro 3 kapan saja gitu. Asal acara itu sesuai dengan keinginan saya dan menarik pendengarnya pembawanya gitu. Iya. Oke, saya nggak sempat dengerin Indonesia Menyapa Pagi jam ini. Ya, karena masuk ke video on demand, kita nyari di situ. Bisa putar ya Pak? Bisa putar. Oh, saya pengen dengerin Iya. Puspita melapor dari istana pada Warta Berita. Ya, saya cuma nyari yang jam 13 nih. Iya. Tapi tidak harus ngikutin terus. Enggak. Jadi pola delivery-nya itu sudah harus kolaboratif seperti itu. Ya, digitalisasi ini juga harus dimanfaatkan Oh, begitu ya. pasti. Pak, ya. Kalau enggak ya susah. Ya, nah ini tadi saya karena Pak Kabul ngomong melaporkan dari istana nih, saya juga jadi inget nih Pak, kan kalau kalau jadi jurnalis di RRI kan kayaknya nggak cuma baca berita doang ya. Bapak punya pengalaman yang lain nggak sih Pak? Yang itu jadi pengalaman yang nggak terlupakan nih. Ternyata ini nih yang didapat setelah misalkan jadi pembaca berita gitu, jadi jurnalis gitu Pak. Oh ya, saya merasa sangat bahagia. Mengapa? Karena orang-orang seusia saya atau anaknya orang seusia saya suatu kali ketemu dan mengatakan, Bapak dulu siaran info haji. Oh, yang harus mudik ya Pak? Baca berita ya Pak? Gitu. Iya. Jadi bagi saya penyiar itu kalau bisa nih ya harus bisa semua. Cuma ada grade-nya kan, misalnya Puspita dulu menjadi announcer biasa, menyampaikan acara, wawancara, kemudian bikin live report, lalu bikin dialog interaktif, siaran langsung gitu. Ya seperti itu, tapi itu kan tahapannya berjenjang ya, jadi nggak serta-merta orang yang baru masuk disuruh wawancara gitu. Ya bertahap itu. Ada momen-momen acara yang itu jadi momen juga mungkin Bapak akhirnya memperlihatkan kemampuan gitu. Misalnya kan kalau siaran kita punya tuh Pak, kalau 17 Agustus kan ada siaran langsung dari istana, ada kalau sekarang mungkin dari DPR gitu. Alhamdulillah saya itu dulu bertahun-tahun selalu menjadi reporter istana, khususnya untuk acara detik-detik proklamasi. Tidak tahu kenapa pimpinan saya selalu menugaskan saya di situ. Saya lupa berapa tahun ya, tapi zaman itu masih zamannya Pak Harto, itu hampir selalu saya. Dan katanya itu ukuran istilahnya itu kualifikasi lah, tingkatan gitu. Seperti itu. Lalu saya juga disuruh mengikuti presiden. Dan alhamdulillah berkat di RRI, saya sangat bersyukur. Saya 2 kali keliling dunia karena meliput presiden. Jadi dari arah berangkat dari Jakarta menuju ke balik lagi itu, dulu kan ada Jakarta, Biak, Hawaii, lalu Meksiko, Caracas, Spanyol, Tanzania, Zimbabwe, balik baru di sini. Lalu yang berikutnya dibalik nih, Jakarta, kemudian ke Geneva, baru ke New York, baru balik gitu. Dan itu bagi saya luar biasa. Dan dulu kan tantangannya lebih besar. Kalau sekarang kan pakai gini aja sudah bisa. Pendengar Pro 3 gitu. Dulu gimana sih Pak prosesnya itu Pak? Dulu hanya pakai telepon. Dan perlu kecanggihan untuk bisa mendaratkan jalur telepon itu untuk segera melaporkan ke Indonesia. Karena dulu saya bersaing dengan Antara. Oke. Harus lebih dulu kita. Lebih dulu dan benar. Yang pertama sekali kalau saya ditugasi itu yang saya cari di mana ada telepon. Di mana ada pesawat telepon gitu telepon. Ya Pak. Begitu sudah telepon baru ngeliput. Ya. Iya. Habis itu selesai. Nah, jadi yang pertama kali saya lihat observasi ini telepon. Di mana saya bisa menelpon. Dan itu bisa dipinjamkan oleh otoritas itu kalau percaya ini untuk siaran RRI. Kabul Budiono gitu. Tapi pernah ngerasa kesulitan gitu, oh susah nih minjem, oh susah nih jaringan teleponnya gitu. Ini menarik. Kalau yang ikut kunjungan presiden hampir semuanya mudah. Karena kan, ini wartawan istana. Suatu kali saya pernah, ini sejarah juga bagi saya dan saya nggak pernah lupa, udah saya tulis di buku. Dulu saya pernah, ini menarik, saya meliput haji. Dulu kan
RRI belum pernah yang namanya liputan langsung khotbah dari Masjidil Haram dan siaran langsung tentang wukuf di Arafah. Kita nggak punya modal. HP dulu masuk Masjidil Haram nggak bisa, nggak boleh. Dan keadaannya saya dapat. Pertama kali RRI siaran langsung, alhamdulillah dari Masjidil Haram, khotbah Jumat menjelang wukuf, alhamdulillah dilakukan oleh reporter Kabul Budiono. Dan itu nggak mudah, nggak ada alatnya. Itu gimana bisa sampai terjadi, Pak Kabul? Oke, ini begini. Sewaktu itu kan udah ada hubungan antara Jakarta dengan Indosatnya Mekah ya. Saya berangkat, saya cari-cari kantor Telkomnya nggak ketemu-ketemu. Hari Jumat itu menjelang siaran sholat Jumat sama khutbah, 15 menit saya itu sebelumnya muter-muter nyari-nyari nggak ada. 15 menit sebelumnya itu sampai belum dapat. Padahal udah hampir siaran. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini kan hanya ingin menyiarkan khutbah dari masjidmu yang agung ini. Tak, kayak diingetin, loh itu di hotel depan itu ada telepon. Kamu minjam di situ. Begitu saya kurang 10 menit saya lari ke Hotel Hilton di depan Masjidil Haram itu. Habis itu dilalahnya ada petugas piket. Saya bilang saya dari RRI, radionya Indonesia, pengen siaran langsung khotbah dari Masjidil Haram. Oh ya gimana? Boleh nggak saya minjem teleponnya ini? Loh nanti bayarnya. Saya jamin, wallahi, yang bayar Indonesia, ini nggak bayar. Oh silakan, bayar. Udah habis itu terus saya siarannya bagaimana? Wong nggak ada, nggak bisa lihat Masjidil Haram. Ada televisi yang selalu menyiarkan itu. Iya Pak. Ya, habis itu kurang 7 menit saya nelpon ke kantor di lantai 5 dulu. Wah, koordinator saya, ini Pak Kabul katanya mau siaran. Mana ini? Waduh, sebentar. Terus kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Pak Kabul. Tolong masukin ke studio. Kalau sekarang kan tinggal ceklek-ceklek. Dulu nggak ada, disambungin kabel dulu, dicolok-colokin. Kurang 3 menit. Udah Mas Kabul, ini ada suara, udah ada suara Masjidil Haram itu. Kurang 2 menit baru. Dulu penyiarnya namanya Arif Rusman. Pendengar RRI Diamond, inilah laporan reporter Kabul Budiono langsung dari Masjidil Haram. Ya Allah, saya nangis sambil siaran itu. Bisa itu, dan itu untuk pertama kalinya RRI siaran dari Masjidil Haram. Itu karena Allah. Dan itu perlu perjuangan, kesabaran, ketabahan, dan keuletan. Itu yang harus jadi model reporter RRI. Sampai kapanpun kalau Anda ingin menjadi reporter yang berhasil dan baik, jangan putus asa. Jangan katakan tidak sebelum memang benar-benar tidak bisa. Ini baru disuruh ngeliputinnya, Pak, transportnya nggak ada, mobil nggak. Wah, ini. Oke Pak Kabul, ini karena kita udah 80 tahun nih Pak, ya tentu pasti ada harapan-harapan, doa-doa baik. Nah ini doanya Pak Kabul apa ini Pak? Saya senang karena setelah sekian tahun, saya diundang untuk hadir di pusat pemerintahan oleh Kapus PB yang baru Pak Yusri Darto. Beliau minta saya bertukar pengalaman dengan calon reporter redaktur di RRI. Salah satu itu, jadi saya berpesan juga kepada mereka, jadilah Anda ketika sudah bekerja di RRI, menjadi broadcaster RRI dengan penuh integritas, kesungguhan, dan bekerjalah dengan tulus. Nggak usah mikirkan apa-apa, kalau Allah berkehendak, yuk jadi apa di belakang hari, jadi. Tapi ketika bekerja, jangan saya nanti dapat, janganlah. Menurut saya begitu, karena pengalaman hidup saya begitu. Saya tidak pernah menyangka bisa menjadi kepala stasiun, bisa menjadi direktur, bisa menjadi dewas. Yang saya lakukan adalah saya bekerja untuk melaksanakan amanah saya sebaik mungkin, sebisa mungkin. Oke, baik. Bapak terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di Pro 3 Siniar. Sehat selalu Pak Kabul, sukses selalu. Terima kasih, sehat selalu ya, sukses ya.